Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian cek dulu di samping kanan kiri kalian, di bawah, di belakang, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan untuk dibuang terlebih dahulu ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Siapa ketua kelas di sini? Oh iya, silahkan Firman. Pimpin berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk yang hadir, silahkan kalian sebut hobi kalian. Jadi misalnya ibu mengatakan Dina membaca, nah, seperti itu. Siap? Siap. Amel, Zidna, Viana. Wah, Viana hobinya main bola ya. Perempuan main bola hebat, tidak apa-apa ya. Selanjutnya ada Dimas, Firman. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Untuk pembelajaran hari ini semuanya kompak dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu ada motivasi terlebih dahulu untuk kalian semua. Alhamdulillah kelas ini sudah menjaga kebersihan. Apa sih manfaat kebersihan itu? Oke, silahkan Dina, manfaat kebersihan apa? Betul sekali, kebersihan itu sebagian dari iman dan juga akan membuat kita merasa nyaman apabila kebersihan itu tetap terjaga, seperti itu ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks puisi. Ada yang tahu apa itu teks puisi atau ada yang masih ingat apa itu teks puisi? Viana, boleh silahkan. Benar, teks puisi adalah karya sastra yang di dalamnya berisi imajinasi, kemudian untuk kata-katanya juga itu sudah padat dan juga ada majas-majasnya, betul sekali. Oke, teman-teman masih mengingat ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks drama. Nah, mengapa sih penting untuk belajar teks drama? Ada yang tahu? Baik, untuk teks drama itu penting untuk kita pelajari karena dalam teks drama itu memuat banyak sekali amanah, terutama dalam kehidupan kita. Amanat dalam kehidupan kita itu bisa kita dapatkan dalam teks drama seperti itu. Dan juga teks drama bisa kita jadikan sebagai ajang untuk ekspresi diri. Terkadang kita tuh sulit sekali untuk mengekspresikan diri kita, perasaan kita. Nah, melalui drama kita bisa menyalurkannya dengan baik dan positif tentunya, seperti itu. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian dari teks drama, kemudian kalian juga mampu menjelaskan mengenai unsur dari teks drama, dan kalian juga nanti mampu untuk menganalisis dari teks drama itu sendiri, seperti itu. Sebelum pada pembahasan, ibu akan cek terlebih dahulu pengetahuan kalian melalui asesmen awal. Ibu sudah sediakan barcode, silahkan kalian scan terlebih dahulu. Sudah, ibu beri waktu selama 1 menit ya. Silakan untuk mengerjakan dengan teliti dan juga tidak ada bekerja sama. Sesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan kalian saja, seperti itu. Sudah semuanya? Sudah, baik, silahkan. Untuk gawainya bisa disimpan kembali dalam tas. Kita fokus kembali pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan bahwasannya pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks drama. Apa sih teks drama itu? Ada yang tahu tidak mengenai teks drama? Oke, silahkan Viana, teks drama itu apa? Baik, tepuk tangan semuanya kepada Viana. Teks drama berupa teks karya sastra yang di dalamnya berisi prolog,
dialog, dan juga epilog. Biasanya teks drama itu pada akhirnya akan dipentaskan melalui pementasan seperti itu. Nah, teks drama itu juga ada pembandingnya, yaitu ada teater. Perbedaan dari drama dan teater itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi teater itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya teatro. Nah, teater ini biasanya suatu pementasan yang dilaksanakan di panggung dan juga dipertontonkan untuk khalayak umum atau untuk orang lain. Nah, bedanya dengan teater dan drama itu seperti apa, Bu? Drama berasal dari bahasa Yunani yang artinya draumai, yaitu melakukan aksi, tindakan, dan berlaku. Yang artinya dalam teks drama itu, dalam drama bukan hanya kita membaca teks saja, tapi pada akhirnya nanti kita akan beraksi atau melakukan pementasan seperti itu. Nah, dalam teks drama itu bisa saja menjadi teater, karena drama dan teater itu saling berkesinambungan, yang artinya drama merupakan bagian dari teater, karena teater juga memerlukan suatu aktor. Ada teater tapi tidak ada aktor, itu tidak akan menjadi suatu pementasan. Jadi dalam teater juga harus memerlukan aktor. Nah, dalam drama itu berarti bagian daripada teater seperti itu. Dari pengertiannya terlebih dahulu, ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan pada unsur-unsur yang ada dalam teks drama. Oke, paham semuanya? Baik. Selanjutnya kita bahas pada unsur yang ada pada teks drama. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu seperti apa, Bu? Unsur intrinsik itu unsur yang ada dalam teks drama yang berasal dari dalamnya sendiri. Biasanya unsur intrinsik dari teks drama itu ada 3. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, yang ketiga ada epilog. Nah, apa itu prolog? Coba ada yang mau menjelaskan prolog? Ada yang mau mengetahui? Oke, silakan Rahmat. Baik, tepuk tangan untuk Rahmat. Rahmat menjelaskan bahwa prolog artinya bagian awal yang ada dalam teks drama. Benar, prolog memang bagian awal yang ada dalam teks drama. Tetapi bagian awal yang seperti apa? Nah, dalam teks drama itu, prolog biasanya berisi suasana, penjelasan suasana atau penjelasan cerita. Bahkan dalam prolog juga suka menjelaskan mengenai karakter atau tokoh yang ada dalam teks drama itu sendiri. Selanjutnya ada dialog. Pengertian dialog itu biasanya berisikan suatu percakapan yang di dalamnya berisikan karakteristik dari watak-watak tokoh yang ada dalam teks drama tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada epilog. Epilog itu bagian akhir dari teks drama. Biasanya epilog ini berisikan kesimpulan ataupun ending daripada teks drama itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk struktur teks drama ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Cukup? Cukup. Selanjutnya kita akan melaksanakan kerja kelompok. Silahkan anak-anak kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Untuk tempat duduknya kita sesuaikan ya. Kelompok 1 ada di sebelah kanan, kelompok 2 ada di depan, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 ada di belakang, kelompok 5 di depan, kelompok 6 di belakang. Oke, Ibu akan bagi LKPD-nya. Kita akan belajar, kalian akan menganalisis teks drama, ya. Baik, silakan. Sudah dapat semuanya? Sudah. Silakan kalian kerja kelompok, berdiskusi dan analisis. Kemudian nanti ada yang presentasi ke depan. Ya, salah satu kelompok presentasi ke depan dan yang lain ada yang membandingkan atau berpendapat mengenai kelompok yang sudah berpresentasi. Seperti itu. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Baik, silakan dikerjakan. Kelompok 4 ada yang bingung? Oke.
bagus. Ya, benar-benar. Nanti kalian baca dulu teks dramanya, kemudian ini jawab ada unsur apa saja yang ada dalam teks drama ini. Seperti itu. Baik. Kelompok? Oke, bagaimana, bisa semuanya? Bisa. Oke, bagus. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Silakan salah satu kelompok ada yang mau maju ke depan. Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan untuk berpresentasi. Perkenalkan diri kalian terlebih dahulu, kemudian paparkan hasil dari kerja kelompok kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 sudah baik ya, menjelaskan unsur-unsurnya secara runtut. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu, kelompok mana? Oke, kelompok 1 ada yang mau menanggapi, silahkan. Baik, kelompok 1 menanggapi terkait tadi mengenai struktur intrinsik yang ada yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Ternyata kelompok 4 tidak mencantumkan contohnya, hanya mencantumkan bagian strukturnya saja, seperti itu. Baik, itu bisa dilengkapi ya oleh anak-anak semuanya, bahwa dalam mengerjakan tugas LKPD ini kalian juga harus menyantumkan. Misalnya, ketika kita membahas mengenai prolog, mana bagian prolognya dan tentukan di bagian contohnya yang mana, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 sudah mampu, sudah berani maju ke depan dan menjelaskan dari hasil kerja kelompok. Silakan untuk duduk kembali. Oke teman. Oke, selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu karena kita tadi sudah memaparkan mengenai hasil kerja kelompok, kemudian kalian juga sudah mengetahui daripada strukturnya tadi ya. Selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan untuk semuanya berdiri. Oke, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Baik, silakan semuanya duduk kembali. Oke, di baris tempat duduknya dibariskan kembali. Oke, sudah semuanya sudah. Baik, selanjutnya kita akan simpulkan terlebih dahulu mengenai pematerian pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke, ada Viana kembali. Silakan Viana. Baik, tepuk tangan untuk Viana. Alhamdulillah ya, kalian semua sudah mampu menyimpulkan dan mampu memahami apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, untuk selanjutnya supaya kalian mampu menambah wawasan kembali dan mengingat dengan baik apa yang sudah dijelaskan, kita akan melakukan asesmen akhir. Ya, Ibu sudah sediakan barcode-nya. Silakan kalian bisa scan. Sudah semuanya? Oke, apabila sudah scan, Ibu beri waktu 1 menit ya. Oke, bisa dimulai. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, silakan simpan gawainya kembali apabila sudah selesai. Sudah, oke. Alhamdulillah pembelajaran pagi hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks drama, dan untuk pertemuan selanjutnya juga kita akan menonton pertunjukan drama supaya itu menjadi bekal untuk kalian nanti untuk ujian akhir semester, seperti itu. Oke, pembelajaran sudah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembelajaran pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu untuk sebelum kita selesai pembelajaran.
Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.